Istilahnya itu mending pakai mobil tua ditarik towing daripada mobil muda ditarik leasing. Nah, itu. Hey, what's up guys, jumpa lagi dengan gue Zan di channel Zan Autorok. Kali ini gue pengen ngelanjutin konten pertama gue tentang Honda Civic Vario. Tapi kali ini ada yang berbeda karena gue bakal ngobrol langsung dengan Bro Dasep. Yang belum nonton videonya bisa cek link di deskripsi di bawah, atau nanti gue tampilin di akhir video, atau bisa cek di channel YouTube gue, video-videonya ada gue review Civic Vario. Oke, kali ini apa kabar nih Bro Dasep? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya, gitu. Jadi terakhir kita review itu 2018 ya? 2018-an. 2018 ya. Iya. Nah, sekarang udah 2020, berarti udah 2 tahun ya. 2 tahunan. 2 tahun ini lu pakai ini ada yang berubah? Ada perubahan sedikit di bagian engine sih. Di bagian engine ya. Ah. Tapi kalau misalkan eksterior interior, Ganti spoiler sama waktu itu karena ada accident. oh ada accident apa tuh? Ada accident pas gua parkir di kantor, kebetulan lagi hujan gede, ada Gibson jatuh. Bray. Kaca belakang Chromex yang ada wipernya. Anjir, itu badan langka barangnya ya? Lumayan langka dan harganya pun makin gak masuk akal. Ah gila. Sekarang itu terakhir gua ngecek di angka 12-13an. Anjir. Belum termasuk ongkir dan pasang ya. Ah gila. 12 juta buat kaca belakang doang. Udah termasuk wipernya tapi ya? Udah termasuk Udah termasuk wipernya. Tapi itu Karena memang apa bukan ya? barang lokal ya? Bukan, itu Di Indonesia nggak ada hitungannya ya? nggak ada. Itu yang ada itu versi JDM-nya. JDM-nya, Jepang ya Jadi, berarti ya? Ngambil copotan dari luar sih, dari Malaya. Oh, berarti ibaratnya import berarti ya, mau nggak mau Iya. ya kan? Makanya harganya mungkin lumayan agak mahal, terus juga Iya. barangnya langka juga. Barang mungkin, makin kan? langka sih. Makin langka ya? Oh, selain itu paling mesin lo ganti ya? Mesin Ada sih, yang lu ganti? ada beberapa perubahan di bagian mesin. Apaan aja tuh yang lo ganti? Salah satunya head gua upgrade pakai P08. Ada perubahan dari tarikan? Kelebihannya sih yang gua tahu ya. Ini versi gua ya yang gua tahu itu piteknya lebih berasa dibandingin dibandingin yang standarnya Vario. Terus apa lagi yang lo rubah selain itu? Pengapian yang awalnya pakai kabel busi, gua rubah pakai direct coil. Oh, direct coil. Coil satu-satu gitu. Delco gua tetap masih pakai, itu cuma untuk nyeting tinggi rendah pengapian aja. Oh gitu. Jadi untuk pengapiannya sendiri dari busi itu langsung ke ecu. Jadi gua nambah modul. Oh, nambah modul lagi. Jadi ibaratnya kalau mau pakai direct coil kita nggak bisa langsung pasang aja ya? Nggak bisa. Harus pakai modul lagi. Harus ada modul lagi. Kalau ya untuk yang versi mahalnya banyak sih yang dipakai orang-orang yang kantongnya lumayan tebel lah ya, yang suka dipakai balap juga. Namanya itu Eculing. Oh, eculing. Nah, tapi gua bukan Eculing, gua pakai yang versi murmernya. Oh, versi murmernya. Itu lo habis berapa tuh? Kurang lebih Untuk barang direct total coilnya dia, ya? total barang sama total modul, beli coil satu-satu, terus gua bikin wiring semua, bikin cover Delco juga, itu estimasi 6 sampai 7 ribu. 6 sampai 7 juta. Tahu cover Delco nggak bisa pakai yang lama? Bisa pakai yang lama, cuma biar lebih manis saja dilihatnya, jadi gua custom dari carbon fiber. Oh iya, biar tambah keren lah ya. Gua juga copot pompa power steering. Oh, power steering lo copot? Power steering gua copot, gua ganti custom pakai EPS. Bengkel tempat gua di mana sering ngoprek gitu kan. Mereka rekomen pakai copotan Toyota. Nah, kalau boleh tahu habis berapa tuh kira-kira? Kalau untuk harga sekarang gua nggak tahu karena tergantung harga copotan EPS-nya juga ya. Iya, kebetulan ya. Ibaratnya kalau lo lagi dapat mahal EPS-nya, Ya, makin mahal ya, juga. makin mahal sih. Estimasi kurang lebih ya 4 sampai 5 ribuan lah. 4 sampai 5 juta. Tergantung dapat barang copotan EPS-nya itu. Oh, berarti nggak perlu pompa power steering lagi ya? Enggak. Pompa power steering jadi berkurang satu penbel kan. Iya betul. Jadi beban mesin pun lebih enteng. Lebih enteng juga. Terus juga kebocoran power steering nggak ada lagi nih. Gue juga awalnya sih
gara-gara sering bocor selang high pressure-nya itu Oh, sering high bocor. pressure malah lo ya. Nah. Kalau gue di racknya tuh sering bocor gue. Kalau gue waktu itu di yang high pressure-nya itu ada rembesan gitu kan. Gue nyari copotan, nyari itu, cuma kebetulan bapak pakai tempat Yang tempat lo biasa bengkel ya. Udah sekalian aja EPS biar mesin juga agak entengan katanya. Gue pikir-pikir lagi, ya juga, toh budget juga waktu itu lumayan ya, karena ada kemungkinan pompanya juga kena punya gue itu. Itu juga udah berapa kan gitu ibaratnya. Ya udahlah sekalian upgrade aja ganti ke EPS. Untuk setirnya lebih enteng ya? Untuk setirnya hampir sama aja Hampir sama aja ya? Hampir sama aja kayak pakai pompa, cuma yang gua rasain ya sedikit kelemahannya itu di saat kita habis patah harus dibantu sedikit pakai tangan. Mungkin juga karena modifikasi atau memang tipikal. Namanya juga akal-akalan Ya, kan. betul, akal-akalan ya. Pasti nggak bakalan sempurna kayak pabrik ya. bawaan pabrik. Benar. Tapi benar juga kalau misalkan daripada kayak gua nih, gua cek untuk rack power steering kalau misalkan kita benerin itu range kira-kira 2 jutaan. Terus itu hanya buat rack aja dan rebuild jatuhnya dan garansi setahun misalkan. Terus kalau misalkan gue ganti itu untuk full ibaratnya ganti baru, range itu 3 sampai 5 juta. Hampir sama sih. Iya, sebenarnya kalau gue modifikasi atau teman-teman di sini yang ibaratnya pengen ganti ke EPS mungkin sama aja jatuhnya ya. Jatuhnya kurang lebih sama aja. Kurang lebih sama aja ya. Mungkin sama pertamanya aja mungkin duitnya kira-kira 5 juta 6 juta lumayan lah agak ya. berasa. Gitu. Agak Udah berasa gitu ya. nggak repot harus nambah oli Iya steering betul. lagi. Dan juga otomatis bensin lebih irit dong, udah pasti. Mestinya Karena kan beban sih. kan lebih. Karena beban mesin kan. Iya betul. Beban mesin berkurang. Beban mesin paling di alternator nggak terlalu banyak lah menurut gua sih. Otomatis ibaratnya biaya buat fan belt kurang 1. Iya. Beban mesin kurang. Berkurang juga. Ya kurang. Habis itu oli jelas nggak beli lagi. Iya. Ya ibaratnya investasi ke depan lah ibaratnya mengurangi biaya-biaya keluar di kemudian hari berarti ya palingan. Sama pertimbangan gue itu karena gue kan udah tanggung di Wartag nih, biar agak sedikit lebih bersih aja. Kosong ya. Kalau bisa biar tinggal agak mesinnya doang ya. Nih gue rasa tinggal kotak nih ntar nih. Sebentar lagi gue rasa nih nanti kalau misalnya gue nge-reviewin mobil ini lagi udah kotak ntar mesinnya. Amin. Nah sekarang kan bicara rasa nih. Terkadang kan rasa kan kita nggak tahu kan ya. Maksudnya lu udah ganti, kadang-kadang kita suges lah ngerasa lebih kenceng kayak atau gimana. Kadang-kadang karena mungkin kaki kita lebih ngebejek, rasanya lebih enteng gitu. Padahal mungkin sama aja atau mungkin lebih nggak enak sebenarnya. Tapi lu sebenarnya udah bicara pakai data pernah? Pernah. Oh lu udah pernah sampai dyno udah juga sempat? Sempet dyno Udah sempat? Sempet dyno. Berapa lu dapat lu? Ini kalau nggak salah kita bicara ini horsepower kalau nggak salah 120-an sekian ya. 125 ya. Kalau nggak salah ya, nggak sampai 130 ya. Kalau nggak salah Ya, standarnya Vario. Vario. Terakhir sih dapat di angka 140-an. 140-an. Oh, berarti lumayan berarti ya. Tanpa dastek ya. Tanpa dastek. Tanpa dastek. Ya hitungannya sekarang gini, kita bicara 125 horsepower itu bicara pabrik ya. Iya. Dengan mobil baru sebutannya, dengan keadaan mobil udah tua mungkin horsepower bakal turun. Ya kan? Misalkan kita sebut turun 10 lah misalkan. Iya. Nah, sedangkan lu kembalikan ke orisinil semuanya dan lu ganti P08 dan tambah coil naik jadi 140-an. Iya. Menurut gua kalau misalnya dihitung-hitung gua rasa itu lebih dari 15 harusnya ya. Mestinya Karena sih. kan hilang sebelumnya kan, karena umur mungkin ya kan. Sebelumnya kan mobil lu yang putih ya. Iya, gue pakai non facelift itu dari 2014 kalau nggak salah. 2014 sampai 2017 pakai non facelift warna putih kan. Warna putih ya. Waktu itu gue nggak niat jual. Ada tawaran yang lumayan menggiurkan, ya udah gue lepas. Akhirnya gue ganti Jazz RS Matic tahun 2012. Itu gue bertahan cuma 4 bulan. Cuma 4 bulan. 4 bulan Balik doang. ke Vario lagi. Vario itu kalau menurut gue sedan lumayan paling nyaman ya. Paling nyaman ya. Dari segi tempat duduknya. Untuk kelas dia ya? Untuk Untuk kelasnya kelas dia. ya. Untuk kelasnya. Kemudian suspensinya dia udah double wishbone juga kan. Kebetulan ini Vario gua udah dapetnya itu udah dikasih coilover. Udah coilover. Oh ya satu lagi tadi gue lihat aki lu udah pindah ya. Iya, aki udah pindah ya. Aki juga udah pindah. Tadinya kalau misalkan teman-teman lihat video yang lama itu akinya masih di posisi di bawah ya. Di balik di bumper. sebelah sana ya. Sebelah sana. Di posisi bumper sebelah kanan ya. Iya. Di bawah itu. Di bawah bikin bracket Bikin buat bracket. tempat aki. Dan lebih asik ya kalau di belakang. Jadi ibaratnya wire tuck lo lebih buka kap mesin
kosong lah kalau bisa. Iya, lumayan kosong lah. Tapi buat teman-teman semua di sini juga ibaratnya kalau memang suka dengan Vario ini, memang salah satu mobil yang menurut gue paling recommended lah untuk yang sekelasnya ya. Vario mobil asik kok, mobil nyaman. Tapi kendala lu selama ini lu pakai ada nggak? Pernah mogok kah atau gimana? Alhamdulillah sih selama gua pakai nggak pernah mogok. Paling tadi aki tadi kayak gitu-gitu Aki, aja ya, minor lah ya ah. jatuhnya. Ibaratnya mobil baru pun bisa terjadi seperti itu gitu Pasti. kan. Untuk konsumsi bensin sendiri lu ngerasa gimana? Konsumsi bensin yang gua rasain ya, dalam kota itu masih dapat lah 1,9. Kalau kakinya lagi sekolah masih dapat 110. 110 dapat ya? Kalau kaki lagi nggak sekolah ya 18, 19. Dalam kota macet-macetan, Iya. full AC ya. Full AC ya, sebutannya full AC ya. Normal lah ya kita bawa ya. Nah, Luar Jakarta. kota dapat 112. 112 dapat ya. 111, 112 masih dapat. Ya berarti masih umum lah jatuhnya. Iya, masih worth it lah buat Iya, kita worth it pakai. lah, iya. Ya ada teman-teman yang nanyain juga bracketnya. Itu untuk pasaran berapa harganya? Kira-kira aja ya, karena kan memang gelap ya harganya ya. Dulu itu masih di harga wiring potong itu ya, wiring potong 2,5 3 ribu. 2,5 3 dulu juta. ya, Dulu sekarang ya. itu udah nggak dapat. Yang terakhir Dulu itu sebutan 3 tahun 4 tahun yang lalu ya. ya 3-4 tahun yang lalu. Waktu masih yang putih. Vario putih ya. Nah, terakhir kemarin sih gua lihat-lihat di jual beli di Facebook ya. Kurang lebih ini 3,5 sampai 5 juta. 3,5 sampai 5 juta. Itu tergantung yang jual ya, karena kan memang barangnya langka ya. Barangnya udah mulai langka sih. ya. Istilahnya itu mending pakai mobil tua ditarik towing daripada mobil muda Ditarik leasing. Nah, itu. Kembali ke jiwa sama hobi itu Iya, tadi. tapi mobil aja yang tua ya. Bini jangan tua ya. Oh, enggak. Bini lebih muda dari gua. Harus cari kalau muda. bini Ya. lebih muda. Harus Iya. lebih muda ya. Jangan yang tua ya. Jangan. Juga ada yang nanya, kadang-kadang suka ada yang nanya, bro mobilnya dijual gak? Ke harga cocok. Harga cocok angkut ya? Angkut. Sama kayak yang putih ya? Sama kayak yang putih iya. harga. Walaupun sayang harga cocok angkut. Oke, sekian dulu dari gua dengan Bro Dasep. Nanti bakal sering nih gue bikin ngoprek-ngoprek permasalahan mobil. Mungkin dengan Bro Dasep juga. Nanti ada juga gue bakal nge-review motor juga. Terus ada bikin DIY juga. Jangan lupa like, komen. Ya komen boleh tanggapan tentang video ini, atau mau nanya sesuatu boleh. Nanti insya Allah bakal gue jawab. Atau nanti kalau Bro Dasep kadang-kadang suka komen juga ya. Kadang-kadang suka jawabin juga. Iya. Sampai di sini dulu. Oke, peace.